Mungkin tipsnya cuma satu ya, kita mesti sadar kita orang berdosa juga. Kalau kita udah punya belief system yang mengatakan gue lebih benar dari lo, oh ini ngeri banget. Let's go back to the Bible. Kita mesti punya prinsip, bahwa itu tidak berkenan di mata Tuhan. Gitu. Tapi apakah kita mengasihi mereka? Yes, kita mengasihi mereka. Menerima mereka? Yes. Tapi normalisasi? No. Banyak, kan tadi bilangnya sebagai teman ya, jadi teman, accept segala macam. Pernah ke-trigger gak untuk ikut sama mereka? Ikut sama mereka. Enggak sih. Jadi apa ya? Yesus kan mengutus muridnya berdua ya, nggak pernah sendiri-sendiri. Oke. Jadi di ruang gagal ini mesti ada beberapa orang. Oke. Bukan kita sendiri. Kayak gue contohnya, gue suka bawa istri misalnya. Oke. Kayak begitu. Nggak gue sendiri. Always sama istri. Always sama istri. Alright, oke. Gitu loh. Dan ternyata misalnya yang senang sama sesama pria misalnya, akhirnya lebih cocok sama bini gue. Oh gitu? Iya. Karena kalau sama gue terus bahaya. Iya betul. Oh lu sih favoritnya gitu ya. Bentukan-bentukannya kan. Maksudnya dia nanti motifnya ya kita nggak tahu ya motif orang kan. Iya, betul. Maksudnya ya gue mau dengerin firman ya karena lu gitu. Karena kayak gitu. Sering ditaksir? Yes. Sering ditaksir. Tahu Yes. dari mana? Ya mereka ada yang menyatakan langsung. Gue naksir sama lu, pastor Ya, gitu. gue suka sama lu gitu. Tapi I'm sorry, I'm straight. I'm sorry. I'm straight and I'm taken. Wah itu sih, to be honest, jujur ya, aku belum kebiasa sih sama, belum, exposure-nya gak sebanyak lu bro. Jadi, I need to learn, perlu banyak belajar sama lu sih. Nah, and sebagai orang percaya kita dipanggil untuk mengasihi setiap pribadi kan. Tapi bagaimana kepada orang yang ada, gimana ya, ketika ada temennya ngaku, gue misalkan lesbian or homo atau apapun itu, orang Indonesia punya kecenderungan untuk tolak dan ngejauhin. Emang sih kita tahu kita harus mengasihi. Tapi ada nggak tips and tricks kepada orang-orang yang apa ya, bukan fobia ya, takut gitu. Takut sama, takut bergaul, takut ketemu. Ada nggak tips and tricksnya? Mungkin tipsnya cuma satu ya, kita mesti sadar kita orang berdosa juga. Iya. Kalau kita udah punya belief system yang mengatakan gue lebih benar dari lo, oh ini ngeri banget. Ya, gue lebih baik dari lo, gue lebih benar, gue lebih kudus dari, ini udah bahaya banget. Itu yang membuat orang jadi fobia akhirnya. Iya. Jadi nggak mau deket-deket sama orang yang beda dosanya sama dia. Oke. Ya, Gitu. ya. Padahal Betul, sama-sama betul. pendosa Betul, kan. betul. Bedanya dia ngaku, dia ketahuan, kita nggak Betul. ketahuan. Kita nggak ngaku bedanya, dia ngaku. Itu aja bedanya sebenarnya. Nah waktu kita punya kesadaran seperti itu, gue yakin banget fobia itu kan hilang. Iya. Karena gue ngalamin. Gue waktu ganti belief system gue bahwa iya ya gue orang berdosa juga. Ternyata gue lebih gampang menerima orang-orang yang seperti itu juga akhirnya. Tanpa ada fobia, takut gimana, takut ini dan lain sebagainya. Iya. Kayak gitu Jer. I need to learn a lot. Perlu banyak belajar. Let's have coffee more. Di gereja sangat banyak ya. Well nggak usah jauh-jauh, di yang saya pimpin aja itu udah mulai Ya. bermunculan. Aduh umurnya masih belasan pastor. Ya. Masih belasan. Saya pun juga kalau ada pemimpin tanya ini gimana kok. Saya bilang kita undang Pastor Jesse Lantang nanti. I'm just kidding. But anyway, apakah Alkitab itu menolak LGBT? Apa benar? Atau kita yang salah paham? Kan Yesus juga nggak pernah bilang jangan jadi homo, ya kan? Apakah artinya menjadi homo tidak salah? Yuk kita gali apa sih sebenarnya yang atau sudut pandangnya, point of view-nya Alkitab. Benar gak sih pertama-tama dulu Alkitab bilang LGBT itu dosa? Gak ada di Alkitab bilang LGBT itu dosa ya. Kayak dilarang merokok kan gak ada di Alkitab. Adanya di pom bensin. Sama sebenarnya. Jadi kayak kalimat Yesus bilang gak boleh jadi gay segala macam. Gak pernah kan. Gak ada seperti itu. Atau gak ditulis sama Matius, sama Lukas, Yohanes, sama Markus mungkin. Gak tahu juga gitu loh. Tapi yang Tuhan buat adalah dia menciptakan pria dan wanita. Itu aja. Kita mesti berangkat dari Taman Eden. Bukan menormalisasi. Tapi kita mesti punya standar. Dan gue mulai ngelihat kok yang terjadi. Ternyata nih gelombang LGBTQ ini
kayak euforia. Oke, ya. Sekarang banyak negara-negara mulai ngelarang lagi kan. Yang tadinya diokein, sekarang kayak Presiden Donald Trump mulai ngelarang kan. Oke, dia soalnya konservatif kan? Ya, tapi kan tadinya Amerika kan susah banget kayaknya berubah ke situ kan. Jadi udah banyak negara yang mulai sadar lagi bahwa ternyata kemarin euforia kayaknya. Iya, iya. Untuk alasan kan banyak alasan, untuk alasan politik supaya politician dipilih. Betul. Dia mendukung gerakan ini, gerakan itu dan lain sebagainya. Jadi ternyata ya that's good juga gitu loh. Jadi akhirnya orang kembali lagi ke prinsip penciptaan bahwa di Taman Eden cuma ada pria dan wanita. Iya. Ya. Selain Amerika ada apa lagi ya? Kalau nggak salah Thailand termasuk nggak? Banyak udah, Eropa segala Udah macam, Belanda. ban lagi. Yang nge-ban ulang tuh, ya nge-ban, di Eropa, Prancis kalau nggak salah. Oh ya? Ada beberapa pokoknya, ada beberapa negara. Ada beberapa negara yang sudah menolak ini kembali. Oke. Ya, correct me if I'm wrong ya, Prancis ya. Tapi udah beberapa di Eropa. Oke. Respon kita tuh harusnya gimana sebagai gereja ya? Ada yang gereja yang lebih progresif mungkin harus menerima. Bahkan ada gereja-gereja yang saya tahu itu memberkati. Memberkati pernikahan sama jenis. Gereja progresif, konservatif itu mana sih yang benar sebenarnya? Ada yang nanya soalnya. Iya, kalau gue ditanya kayak gitu, gue akan jawab, let's go back to the Bible. Again to the Bible. Karena gereja-gereja di Eropa kan ADART-nya, mesti selipin itu sekarang. Kami percaya pernikahan sesuai dengan Alkitab. Mesti ada klausul itu. Kalau tidak, mereka tidak punya klausul itu dan mereka menolak pasangan LGBT, mereka bisa dituntut. Bisa dituntut. Nah, jadi gue percaya sama yang itu. Gue percaya bahwa let's go back to the Bible. Pria dan wanita. Kayak begitu. Jadi gue nggak setuju. Gue nggak normalisasi gereja yang mau memberkati pasangan LGBT. Gue nggak setuju. Bisa nggak sih bro, kita itu mengasihi orang-orang LGBT tanpa menyetujui? Bisa dong. Kayak tadi kita accept tanpa normalisasi. Bisa ya? Bisa dong. Jadi ruang gagal ini mesti dipraktekkan di dalam gereja. Ruang gagal. Kalau Alkitabnya para psikolog bilang itu normal, kita mesti punya prinsip juga. Iya. Let's go back to the Bible. Kita mesti punya prinsip bahwa itu tidak berkenan di mata Tuhan. Gitu. Tapi apakah kita mengasihi mereka? Yes. Kita mengasihi mereka. Menerima mereka? Yes. Tapi normalisasi? No. Bagaimana kepada orang-orang yang LGBT dalam gereja dan mengatakan Yesus itu kan kasih. Mestinya saya lahir seperti ini, maksudnya Anda gereja, orang-orang percaya harus terima dong. Bisa gak sih iman Kristen koeksis dengan orientasi LGBT yang tidak ingin berubah? Jadi gini, kasih itu bukan license to sin kan? Orang banyak salah tangkapnya di situ. Dipikir karena Yesus itu kasih, dia memberikan saya license to sin, izin untuk bikin dosa. Enggak, kasihnya Tuhan Yesus justru bikin orang merdeka dari dosa. Itu yang banyak orang miss di situ. Karena dikasihi, ya makanya Rasul Paulus kan nyadar banget kan begini-ginian. Di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia jadi berlimpah-limpah. Jadi semakin kita bikin dosa, semakin Tuhan tuh kasih lihat sayangnya sama kita. Nah, orang yang disayang dan tahu diri biasanya berubah. Yang disayang dan tahu diri biasanya berubah. Ya. Jadi kekristenan tuh bukan soal boleh dan gak boleh, tapi kita tahu diri gak? Gitu loh. Bukan boleh dan gak boleh kekristenan. Ajarannya Yesus apalagi ya, bukan boleh dan gak boleh. Yesus selalu make his disciples to think. Gitu loh. Nalarnya jalan gitu loh. Nah itu yang membuat kita akhirnya sampai di pojok yang gue gak bisa tanpa Yesus. Yesus tuh gitu. Kita sampai at the corner yang I need you. Gitu loh. Gue gak bisa pakai kekuatan sendiri. Cuman kasih lo yang bisa merubah gue. Udah banyak banget kesaksian bro. Kayak gini tuh udah banyak banget. Orang yang akhirnya gak rely on his strength. Ya, his own strength. Akhirnya berubah sendiri. Gitu. Nah itu fungsinya juru selamat kan. Dia masih juru selamat sampai hari ini. Ya, amin. Gitu, dia masih. Jadi pengertian juru selamat itu bukan ribuan tahun lalu di atas kayu salib. Bukan, masih sampai hari ini. Masih. Dari pengalaman lu bro, ada nggak yang karena mungkin jadi temen lu,
ada ikut apa tadi ruang Ruang gagal. dan akhirnya mendapat sebuah POV baru dan akhirnya mengambil keputusan untuk gue harus berubah. Ya, ada. Ada yang akhirnya Ada. jadi Berubah. straight again. Yes. Oke. Ya, mungkin nggak straight ya. Yang tadi perilakunya berhenti. Oke, perilakunya berhenti. I got Tapi you. orientasi cuman Tuhan kan. I got you. Jadi gini, kita waktu ada LGBT yang bertobat misalnya, jangan dipaksa married sama beda jenis. Oke. Ini kesalahan gereja ini. Oke. Kita paksa untuk menandakan kamu bertobat. Oke. Kamu nikah gitu. Oke. Buru-buru nikah sih, nikah. Tapi kesini-sini banyak kasus yang gue lagi tanganin. Iya. Selingkuhnya sama sesama jenis. Selingkuh sama sesama jenis. Karena 10-15 tahun lalu dipaksa menikah sama lawan jenis. Jadi waktu mereka mau menikah, biarkan Tuhan yang suruh mereka, bukan kita. Oke. Tuhan yang suruh. Yang penting perilaku mereka tuh udah mau setia sama Tuhan. Maksudnya waktu orientasi mereka ke sejenis, mereka bisa bilang, saya mau faithful sama Tuhan. Oke. Itu yang selalu gue omongin sama para LGBT. Sebenarnya kita sama. Oke. Sama di mana gitu. Sama. Gue udah married, gue masuk di mall, ada cewek cantik, gue pasti noleh. Oke. Gue pasti noleh. Tapi di situ gue mesti ambil keputusan, saya mau setia sama Tuhan. Ya. Saya mau setia to my wife. Yes. Nothing further. Oke. Yang dirty mind segala macam, enggak ke situ. Nah, mereka juga bisa diajarin kayak gitu kan. Tapi orientasi again serahkan sama Tuhan yang merubah. Jadi kecenderungan mereka bilang ke lu, bilang gue mau bener nih. Dia ngomong ke lu. Ya. Wow. Ada contoh-contoh nggak kayak contoh cerita atau konkret yang mungkin kita bisa pelajarin yang menyaksikan hari ini? Ngomongnya kayak gimana mereka? Kapan titik mana mereka mengambil kayak just you alright? Ya, biasanya titik yang mereka udah nggak pakai kekuatan sendiri. Yang tadi gue bilang. Waktu mereka nggak pakai kekuatan sendiri, mulai mengandalkan kekuatannya Tuhan Yesus, di situ banyak yang berubah. Waktu mereka pakai kekuatan sendiri, Tuhan saya janji nggak mau lihat dating apps lagi, janji nggak mau lihat ini lagi, nggak mau lihat, malah jatuh terus kan? Karena janji masih pakai kekuatan sendiri. Tapi kalau kita jujur, Tuhan saya susah lepas dari sini, tolong saya. Wah itu tuh dari situ mulai banyak kesaksian, Bahkan waktu mereka jatuh lagi. Dan mereka mulai klaim saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 21. Yes. Waktu mereka klaim kayak gitu, itu tuduhan iblis susah masuk. POV mereka kuat banget. Kalau Tuhan sayang sama saya. Dan mereka jatuh lagi bukannya, gak apa-apa kok, bukan begitu. Tapi waktu mereka jatuh lagi, mereka akan klaim itu. Bukan merasa bersalah. Tapi klaim saya dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ini yang membuat orang tersebut berubah total tiba-tiba. Gak disuruh-suruh loh, berubah total. Kecenderungannya ya? Ya. Wah ini luar biasa loh. Jadi yang mesti kita bagiin adalah Tuhan Yesus sayang sama kamu, that's it. Emang saya gak dihukum sama Tuhan? Enggak, dia sayang sama kamu. Dia udah dihukum ribuan tahun lalu. Di atas kayu salib. Untuk gue dan lu juga. Oke. Ternyata kalimat itu so powerful. Iya. Yang membuat mereka mikir dan nalarnya akhirnya jalan. Iya. Kayak gitu. Ini penting. Karena mungkin ada banyak orang gereja itu berpikir adalah ketika orang LGBT bertobat, mereka itu bertobat dari seksualitasnya juga. Tapi karena lu kan ngomong tadi, kecenderungannya aja berhenti. Kalau seksualitas itu orientasi itu Cuman Tuhan yang bisa kan. Cuman Tuhan. Makanya jangan paksa mereka married sama beda jenis. Iya. Jangan paksa mereka, lu harus suka yang lawan jenis. Nggak mungkin. Nggak mungkin nih. Nggak bisa, cuman Tuhan yang bisa rubah. Kita mau coba-coba rubah, nggak bisa. Oke. Jadi berhasil tidaknya itu tergantung dari mereka berhenti kecenderungannya ya. Iya. Perilakunya ya. Wow, oke. Mereka nggak dating lagi sama sejenis gitu. Oke. Jadi udah sendiri aja gitu kan, berteman sama lu, main pedal sama lu gitu kan. Iya. Tapi kalaupun mereka kepleset, ingat alignment. Oke, setiap tahun itu tadi lu bilang ya. Mungkin aja mereka balik gitu loh. Jadi misalnya mamanya hamil nih. Ya gue hamil. Itu ketolak loh janinnya. Oke, gue kalau ada anak muda yang gue LGBT terima gue. Iya gue terima lo kok. Siapa yang nolak lo? Gue kan ngomong gitu. Emang abis gue doain emang jadi baik anak lo gitu loh. Mereka kan balik ke rumah dan hidup sama lo. Jadi pola asuhnya tolong dong. Coba buka mata para orang tua. Hari-hari ini parenting gak bisa copy paste.